Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun berada, selalu ceria, selalu berbahagia, masuk surga di akhirat beserta keluarga, dan yang terpenting kita berjuang untuk ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas pokok manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Begitulah firman Allah di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Setiap aktivitas yang baik yang ditujukan mengharap ridho Allah, maka itu disebut dengan amal soleh. Ada aktivitas yang tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan biaya besar, tidak membutuhkan waktu yang banyak, ringan, mudah dilakukan, akan tetapi sangat membantu memperberat timbangan kita di akhirat. Amalan apakah itu? Amalan yang sangat ringan, murah, meriah, tidak perlu biaya mahal, tapi pemberat dalam timbangan tak lain dan tak bukan adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir secara etimologi, secara bahasa dimaknai menyebut atau mengingat. Menyebut dengan lisan, mengingat dengan hati dan pikiran. Meskipun ketika orang hanya menyebut saja dengan lisannya, itu sudah juga disebut zikir, tapi belum sempurna. Atau sebaliknya, mengingat saja dengan pikiran dan perasaannya, itu juga berzikir, tapi tentu belum sempurna. Sempurnanya tentu mulut kita mengucapkan lafal-lafal zikir, lalu pikiran, akal kita memahami apa yang kita ucapkan, dan hati kita terlibat untuk merasakan apa yang kita lafalkan itu. Idealnya seperti itu. Mulut qomat kamit, akal pikiran memahami yang diucapkan, hati merasakan. Sehingga terhayati daripada zikir. Itulah idealnya. Dengan zikir yang sempurna, lisan menyebut, akal memahami, hati merasakan, maka seseorang akan mendapatkan manfaat yang sempurna, manfaat yang besar, dampak daripada zikir yang dia dilakukan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran menyeru orang-orang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah mengingat Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan bertasbihlah, sucikanlah Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Allah memerintahkan kita berzikir dengan sebanyak-banyaknya dan mensucikan Dia di waktu pagi dan di waktu petang. Ini pesan dapat kita temukan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Itulah di dalam sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana inda dhonni abdi bi. Aku terserah kepada persangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Jika ia mengingatiku dalam dirinya, maka aku, kata Allah, mengingatnya dalam diriku. Wa in
Dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairim minhum. Jika ia mengingatku dalam jamaah, maka aku akan menyebut dan mengingatnya dalam jamaah yang lebih baik daripada mereka. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jika ia ingat, Allah ingat. Jika ia mengingat dalam satu komunitas jamaah, maka Allah mengingatnya dalam jamaah yang lebih baik daripada jamaah kita. Itu zikir, mengingat, menyebut dan mengingat. Zikir adalah amalan yang amat sangat ringan, mudah dilakukan, dan itu menjadi pemberat dalam timbangan amal di akhirat kelak. Para pemirsa dimanapun berada, selalu ceria dan berbahagia. Betapa ringan amalan ini, yaitu amalan zikir. Sudah ringan, mudah, murah, dan gampang dilakukan, dan menjadi pemberat dalam timbangan amal kita. Karena kalau yang ditimbang cuma sholat kita, puasa kita, jihad kita, mungkin masih belum berat. Ditambah dengan zikir-zikir tadi menjadi semakin berat. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, la'an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Bahwa aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada matahari yang terbit. Inilah, itu mudah, ringan. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada apa yang terkena sinar matahari. Maksudnya adalah tentu seluruh semesta ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa zikir itu mudah dan ringan, tapi begitu berat dalam timbangan. Dalam berzikir ini, ada zikir-zikir yang mulia, yaitu membaca Al-Quran. Maka jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa membaca Al-Quran. 1 juz, 10 ayat, atau minimal berapa, harus ada target. Karena zikir yang paling mulia adalah membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, alhamdulillah. Yang kedua adalah zikir yang terikat dengan waktu, yaitu zikir di waktu pagi dan di waktu petang. Yang secara harian itu kita lakukan, sebaiknya itu diamalkan. Lalu ada juga zikir yang ketiga adalah yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, yaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ada zikir yang tidak terikat oleh waktu. Yang penting dalam setiap hari kita, gerak langkah kita, kita isi kehidupan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berzikir itu memiliki manfaat yang luar biasa. Yang pertama, bertambahnya kualitas iman. Zadathum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Suratul Anfal ayat yang kedua. Jadi zikir itu menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir itu menjadi sebab ketenangan hati dan jiwa kita. Quran mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan menjadi tenang hatinya karena mengingat atau berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati ini akan tenang. Kita ingat pekerjaan nggak tenang, ingat teman nggak tenang, ingat utang lebih-lebih, ingat anak nggak tenang. Ketenangan hanya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu ternyata menghadirkan ketenangan. Lalu yang ketiga, sebagaimana di awal kita sampaikan, zikir itu adalah memperberat timbangan amal.
ada dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengucapkan subhanallah wa bihamdih itu tidak berat. Mengucapkan subhanallahil azim itu tidak susah, ringan. Tetapi itu dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan itu dua kalimat yang ringan tapi memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, berzikir itu menjadi sebab seseorang dilindungi dari godaan syaitan. Makanya ketika kita merasa ada was-was, khawatir, sakwa-sangka, keraguan-raguan, atau syaitan berusaha untuk merusak pikiran perasaan kita, segera kita bermohon, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Atau yang paling pendek, yang populer, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi dari godaan syaitan. Lalu yang kelima, berzikir itu adalah sarana untuk memperoleh dan keberuntungan dan kemenangan. Jadi zikir itu memperoleh kemenangan dan keberuntungan. Maka tidak mengapa kalau seorang ibu-ibu sambil menyapu, dia komat kamit berzikir sambil kita mengerjakan sesuatu, atau kita sambil membawa kendaraan dalam sebuah kemacetan, kita memperbaiki hafalan-hafalan kita. Itu juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, zikir itu merupakan kontrol diri kita ketika kita berhasil. Betapa Quran mengajarkan ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, dan itu berhasil, Al-Quran membimbing kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, fasabbih. Yang kedua, bihamdih. Yang ketiga, wastaghfir. Sucikan Allah, pujilah Allah, bersyukurlah, dan tetaplah beristighfar. Bahwa keberhasilan yang kita raih terlalu besar, hampir semuanya adalah intervensi, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan diri kita ahli zikir, sehingga amal ibadah kita yang lainnya mungkin kelihatan kurang, tapi setiap kehidupan aktivitas kita, kita sekat dengan amalan-amalan zikir yang tidak membutuhkan kita harus bersuci, yang tidak membutuhkan kita tidak harus bersih dari haid dan nifas, tetapi kapanpun, dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang seperti di toilet, maka selain itu kita jadikan untuk berzikir sebagai penambah pemberat amal kita di akhirat. Semoga semua kita ahli zikir. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.